Selamat bertemu kembali di Biopharmaceutics and Pharmacokinetics Channel. Kali ini kita akan membahas farmakokinetik dari pemberian obat intravaskuler. Berisi panduan perhitungan parameter-parameter farmakokinetik intravaskuler, teori dan soal-soal favorit yang dapat dikerjakan oleh mahasiswa calon apoteker Indonesia untuk mengikuti ujian kompetensi apoteker Indonesia. Selamat mengikuti. Farmakokinetik intravaskuler. Panduan perhitungan parameter farmakokinetik, teori dan soal favorit ujian kompetensi apoteker Indonesia. Saya, apoteker Dr. Andes Victor S. Ringo, SE, MSc. Kita mulai topik kita kali ini dengan dosis tunggal intravaskuler. Volume distribusi atau VD. Volume distribusi pada pemberian intravaskuler dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. VD sama dengan D dosis dibagi CP0. Selanjutnya area under the curve ataupun AUC. Area under the curve, AUC dari 0 sampai tidak terhingga, dapat dihitung dengan membagi kadar plasma pada T sama dengan 0 atau CP0 dibagi dengan tetapan kecepatan eliminasi. Berikutnya kita akan bahas panduan praktis penyelesaian soal farmakokinetik yang sering ditanyakan di ujian kompetensi apoteker Indonesia. Mari kita simak baik-baik. Model 1 kompartemen terbuka intravaskuler. Rumus yang perlu kita pelajari dan ingat-ingat adalah bagaimana kita mengukur kadar obat di dalam plasma pada waktu tertentu dan juga jumlah obat yang ada di dalam tubuh. CPT sama dengan CP0 dikali E pangkat minus KET sama dengan B dikali E pangkat minus KET. Jadi B ini adalah intercept pada fase eliminasi. Cara menghitung tetapan kecepatan eliminasi atau KE, 1. Dengan regresi linear waktu versus lon kadar plasma. Kita ambil 3 titik terakhir atau seluruh titik dari data kadar plasma yang tersedia. Hasilnya tidak jauh berbeda. Yang kedua, dengan nilai slope sama dengan KE dengan rumus K sama dengan lnc1 dikurangi lnc2 dibagi T2 dikurangi T1. Jadi kalau ada dua kadar berturut-turut dalam waktu berturut-turut, kita bisa menghitung tetapan kecepatan eliminasi secara sederhana. Jumlah obat yang masih tinggal di dalam tubuh pada waktu tertentu dapat dihitung dengan rumus DT sama dengan D0 dikali E pangkat minus KET. Sedangkan volume distribusi VD sama dengan D0 dibagi CP0 dan AUC dari 0 sampai tidak terhingga CP0 dibagi KE atau B dibagi KE. Sedangkan T setengah sama dengan 0,693 dibagi KE. Kita mulai dengan pembahasan soal pertama. Dari satu soal kita bisa membahas beberapa soal berikutnya. Suatu obat X diberikan secara intravena atau IV dengan dosis 1000 mg kepada seorang pasien. Kadar plasma CP pada waktu T diperoleh sebagai berikut. Jadi CP di sini 16745 pada T pada jam kedua, jam 4, dan ke-6. Pertanyaannya adalah hitunglah tetapan kecepatan eliminasi KE. Dengan cara regresi linear dari T246 ini dan kadar LN dari 167 dan 45 ini kita peroleh slope. Slope-nya itu adalah tetapan kecepatan eliminasi yang dapatnya adalah 0,2 per jam. Dengan cara LNC1 dikurangi LNC2 dibagi T2 sama dengan T1, didapatkan juga hasil yang sama, yaitu 0,2 per jam. Tinggal bagaimana kita mau menggunakan rumus atau menggunakan
perhitungan sederhana seperti ini. Dari soal yang sama ada pertanyaan berikutnya, hitunglah intercept B atau mencerminkan kadar CP pada waktu T sama dengan 0. Dari regresi linear T246 versus ln kadar ini, kita dapatkan intercept 5, sekian. Angka ini kalau diantilonkan atau E pangkat 5 sekian didapatkan B sama dengan CP0 sama dengan 149,48 mg per liter. Dari soal yang sama, ditanyakan, hitunglah AUC dari 0 sampai tidak terhingga. Ini sangat simpel menghitungnya. AUC 0 sampai tidak terhingga, jadi kalau kita sudah mendapatkan nilai CP0-nya, dibagi tetapan kecepatan eliminasi, maka kita dapatkan AUC dari 0 sampai tidak terhingga, yaitu 747,41 mg per liter jam. Pertanyaan yang keempat dari soal yang sama adalah, hitunglah volume distribusi. Volume distribusi rumusnya adalah VD sama dengan D0 dibagi CP0. Dosisnya adalah 1000 mg. Sedangkan CP0 tadi kita sudah hitung 149,48. Jadi volume distribusi D0 dibagi CP0 didapatkan 6,69 liter. Soal yang kelima dari soal yang sama, hitunglah kadar plasma pada saat T sama dengan 32 jam. Jadi 32 jam setelah pemberian injeksi, kadarnya berapa? Rumusnya kita menggunakan rumus ini, CPT sama dengan CP0 dikali E pangkat minus KET. Kita masukkan angka-angkanya dengan perhitungan kalkulator yang sederhana dengan scientific calculator. Kita dapatkan pada saat T sama dengan 32 jam, kadarnya adalah 0,25 mg per liter. Hitunglah jumlah obat yang masih tinggal di dalam tubuh pada saat T sama dengan 24 jam. Kita menggunakan rumus demikian, jumlah obat yang masih tinggal di dalam tubuh pada saat T sama dengan 24 jam, ini kita menggunakan rumus DT sama dengan D0 dikali E pangkat minus KET. Jadi D24 ya dimasukkan ke rumus, kita dapatkan hasilnya adalah 8,2 mg. Kita masuk ke soal nomor 2. Jika kadar plasma CP segera setelah pemberian gentamisin lewat intravena adalah 10 mg per liter dan tetapan kecepatan eliminasi KE adalah 0,15 per jam, hitunglah kadar plasma CP pada saat waktu 8 jam. Rumusnya adalah kita ketahui CP0-nya 10 mg per liter, KE 0,15 per jam, T-nya adalah 8 jam, maka CPT dengan rumus CP0 kali E pangkat minus KET, karena CP-nya diketahui, E diketahui, KE diketahui, T-nya 8 jam, didapatkanlah hasilnya 3,01 mg per liter. Berikutnya kita akan bahas satu soal dengan kadar obat di dalam darah versus waktu, dan kita hitung beberapa parameter farmakokinetik dari pemberian intravaskuler. Soal utamanya adalah suatu antibiotik diberikan secara intravena atau IV pada 10 sukarelawan sehat dengan berat badan rata-rata 70 kg. Dosis tunggal diberikan 2 mg per kilogram berat badan. Kadar plasma versus waktu diperoleh sebagai berikut, yaitu di samping ini. Jadi waktu dalam jam dari 0,5 pengambilan sampel darah pertama sampai jam ke-12. Kadar plasma dalam satuan mikrogram per mililiter 5,94 sampai sekian. Nah, pertama, hitunglah waktu paru biologis atau T-setengah. Jawabannya adalah kita melakukan regresi 3 titik terakhir, 3T terakhir, atau semua titik. Jadi apakah kita ambil 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12, atau 2, 3, 4, 6, atau setengah, 1, 1, setengah, atau seluruhnya kita gunakan, itu akan memberikan hasil tetapan kecepatan eliminasi yang sama, sehingga diperoleh juga T setengah yang sama. Jadi diperoleh slope ini sama dengan KE, T setengah adalah 0,693 dibagi KE, jawabannya adalah 3 jam.
Jadi jawabannya adalah A. Soal yang sama, hitunglah AUC dari 0 sampai tidak terhingga. Untuk menghitung AUC dari 0 sampai tidak terhingga, kita cukup mencari CP0-nya, jadi intercept pada fase eliminasi, kemudian dibagi dengan KE. Didapatkan hasilnya 29,26 mikrogram per mililiter jam. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang sama, dengan tugas yang berbeda, hitunglah AUC dari 0 sampai tidak terhingga bila dosis dinaikkan menjadi 20 mg per kilogram berat badan. Jadi dosis dinaikkan, kalau kita lihat dari soal sebelumnya, dinaikkan menjadi 10 kali lipat. Nilai AUC pada pemberian intravena itu berbanding lurus dengan dosis. Jadi kalau dosisnya dinaikkan dengan faktor X, maka AUC akan meningkat X kali. Kalau diturunkan dengan faktor X juga akan turun X kali. Jadi jawabannya adalah 29,26 mikrogram per mililiter jam. Ini untuk menghitung pada dosis 2 mg per kilogram berat badan. Nah, kalau dosis dinaikkan menjadi 20 mg per kilogram berat badan, jadi dinaikkan 10 kali, maka tinggal kita mengalihkan faktor 10, maka nilainya didapatkan 292,6 atau C mikrogram per mililiter jam. Jadi AUC intravena itu berbanding lurus dengan kenaikan ataupun penurunan dosis secara proporsional. Seorang sukarelawan dengan berat badan 70 kg diberi antibiotika X secara intravena. Kadar serum pada jam kedua dan kelima setelah pemberian obat berturut-turut sebesar 1,2 dan 0,3 mikrogram per mililiter. Hitunglah waktu biologis T setengah biologik antibiotika X bila kinetikanya mengikuti orde ke-1 atau orde pertama. Dengan menggunakan rumus ini, K sama dengan lnc1 dikurangi lnc2 dibagi T2 dikurangi T1, datanya ada di sini semua. Kita dapatkan hasilnya adalah 1,5 jam. Jadi jawabannya adalah E, 1,5 jam. Seorang pasien wanita dengan berat badan 50 kg diberi antibiotika AB dengan dosis tunggal intravena 6 mg per kilogram berat badan. Sampel diambil pada jam-jam tertentu, kadar plasma diukur, hasilnya sebagai berikut. Ini waktu dan ini adalah kadar plasma mikrogram per mililiter. Hitunglah tetapan kecepatan eliminasinya dari antibiotika AB. Jadi kita tinggal meregresikan saja 3 titik pada awal, 3 titik pada akhir, atau semuanya mau dihitung juga boleh. Hasilnya akan sama, yaitu jawabannya adalah B, 0,170 jam pangkat minus 1. Jadi regresi linear 3 sampai titik awal atau akhir atau semua titik akan memberikan hasil tetapan kecepatan eliminasi yang sama. Seorang pasien wanita dengan berat badan 50 kg diberi antibiotika AB dengan dosis tunggal intravena 6 mg per kilogram berat badan. Ya, soalnya sama. Kita diminta untuk menghitung waktu paru biologisnya atau T setengah. Tadi sudah didapatkan KE, T setengahnya adalah 0,693 dibagi KE, didapatkan hasil 4,08 jam. Jadi jawaban yang benar adalah B, 4,08 jam. Soal yang sama diminta untuk menghitung volume distribusi. Volume distribusi dapat dihitung, kita hitung pertama kali CP0-nya, atau kita hitung B pada fase eliminasi, kemudian dosis kita hitung, yaitu 300 mg, maka volume distribusi adalah 2 dibagi CP0, D dibagi CP0 maksud kami, didapatkan hasilnya adalah 35 liter. Jadi jawaban yang benar adalah E, 35 liter. Dengan pertanyaan yang sama, ditanyakan, diketahui bahwa minimum inhibitory concentration MIC dari antibiotika AB ini adalah sebesar 2 mikrogram per mililiter.
Hitunglah lama kerja atau duration of action antibiotika AB. Jadi untuk menghitung duration of action, berapa lama dari sejak obat ini disuntikan sampai mencapai level MIC. Kalau sudah di bawah MIC, obat tidak beraktif lagi. Jadi kita tinggal menghitung dengan cara demikian. Pertama kita hitung intercept B-nya sama dengan CP0 ini. MIC-nya sudah tahu 2 mikrogram per mililiter. Nah, kita menggunakan rumus ini, CPT sama dengan CP0 dikali E pangkat minus KET, KE-nya diketahui 0,17, maka diperolehlah T, duration of action, yaitu sebesar 8,56 jam, yaitu jawaban yang benar adalah D. Dengan soal yang sama, ditanyakan pertanyaan berikutnya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeliminasi obat sampai 99%? Artinya, jumlah obat yang masih tinggal di dalam tubuh adalah tinggal 0,1% dari dosis awal. Dosis nolnya adalah 300 mg, sisa obat setelah eliminasi 99% berarti 0,1%, yaitu sebesar 0,3 mg. Kita menggunakan rumus ini, DT sama dengan D0 kali E pangkat minus KET, D0-nya adalah 300, DT-nya adalah 0,3, kita dapatkan T di sini karena KE-nya sudah diketahui, E-nya diketahui, didapatkan 40,6 jam. Jadi untuk mengeliminasi 99% obat dari tubuh kita dibutuhkan waktu 40,6 jam, jadi hampir 2 hari. Dengan soal yang sama, diminta untuk hitunglah AUC dari 0 sampai tidak terhingga. Nah, ini kita tinggal menghitung CP0-nya saja, kemudian kita sudah tahu nilai KE-nya, CP0-nya kita tahu, kemudian diperoleh dengan membagi CP0 dibagi KE, didapatkan 50,41 mikrogram per mililiter jam. Jadi jawaban yang benar adalah E. Berikutnya, hitunglah AUC dari 0 sampai tidak terhingga antibiotika AB jika dosis obat diturunkan menjadi 3 mg. Jadi diturunkan separuhnya. Seperti tadi disampaikan, kalau dosis intravena dinaikkan dengan faktor X, maka AUC akan meningkat X kali. Kalau diturunkan X kali, akan turun juga X kali. Pada pemberian intravaskuler, AUC berbanding lurus dengan dosis. Bila dosis diturunkan 50%, maka AUC akan turun proporsional 50%. Jadi nilai ataupun jawaban yang benar adalah jawaban A, yaitu sebesar 25,21 mikrogram per mililiter jam. Pasien pria 60 tahun 55 kg mengalami infeksi septisemia diobati dengan pemberian bolus injeksi IV Semamandol dosis 500 mg. Diketahui volume distribusinya adalah 0,1 liter per kilogram. Ya, berat badan 55 dan T setengah sebesar 0,75 jam. Hitunglah CP pada jam ke-0. Ya, kita dengan menggunakan ini volume distribusi sama dengan D0 dibagi CP0. Karena volume distribusinya sudah diketahui, ya, kemudian D0-nya juga sudah diketahui, ya, maka kita dapat menghitung nilai CP0 yaitu sebesar 90 mikrogram per mililiter. Hitunglah kadar obat dalam plasma setelah 4 jam pemberian obat. Ya, dengan rumus CPT sama dengan CP0 dikali E pangkat minus KET, tadi kita sudah dapat nilai CP0-nya sini 90,9. Kita bisa menghitung pada saat 4 jam setelah pemberian obat dengan rumus ini didapatkan dosis sebesar 2,23 mikrogram per mililiter. Bila MIC Cefamandol terhadap Streptococcus 0,5 mikrogram per mililiter. Hitunglah waktu yang diperlukan untuk mencapai MIC. Jadi dari CP0 sampai ke kadar MIC itu berapa? Dengan rumus ini kita dapat menghitung waktu yang diperlukan agar dari CP0 menjadi MIC 0,5 ini diperlukan waktu selama 5,6 jam.
Seorang pasien dengan berat badan 55 kg diberikan suatu obat dosis intravena tunggal dan konsentrasinya dalam serum ditentukan pada jam kedua dan 3 jam. Kadarnya adalah demikian. Ya, hitunglah T setengahnya. Jadi pertama kita menghitung KE-nya, setelah dapat KE, T setengah dapat dihitung dengan 0,693 dibagi KE, didapatkanlah 0,4 jam. Jadi jawaban yang benar adalah D 0,4 jam. Thank you. Semoga pembahasan teori dan soal berkaitan dengan farmakokinetik pada pemberian intravaskular ini dapat bermanfaat dan adik-adik mahasiswa bisa melakukan latihan untuk menjawab top soal-soal favorit dalam ujian kompetensi apoteker Indonesia dengan baik dan benar. Sukses!